Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini aku akan membahas tentang tag hyperlink yang ada dalam HTML. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tag table. Yang di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tag table. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tag hyperlink. Dari mulai cara men-styling sampai cara menaruh hyperlink dalam sebuah table gitu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang tag table tuh ya. Tapi di tag table tersebut kita belum menaruh hyperlink di dalamnya. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan hyperlink di dalam tag table. Kita akan menguji coba apakah bisa ditaruh di dalam table gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan atau pengertian apa itu tag hyperlink, kita akan membahas sedikit tentang meta height yang ada dalam HTML. Itu gunanya untuk apa? Kalau kalian suka membuat tag HTML, pasti pertamanya ada namanya tag height ya, setelah HTML atau pokoknya sebelum title kalau nggak salah. Nah, dalam tag height ini biasanya ada isinya kayak isi link untuk CSS, bootstrap dan lainnya gitu. Nah, ada juga bisa diisi dengan Google Font API dalam link di height ini. Nah, tag height ini memang bisa disebut sebagai metadata konten dalam HTML, teman-teman, gitu. Jadi kita di sini menyinggung sedikit tentang meta height ya sebelum membahas tentang tag hyperlinknya. Nah, tapi JavaScript itu tidak bisa ditaruh di dalam meta height, teman-teman. Jadi JavaScript ini bisa jalan atau work, kalian harus taruh scriptnya itu di dalam tag body gitu. Tepatnya di sebelum akhir penutup dari tag body-nya gitu. Jadi sebelum penutup dari tag body itu kita taruh script JavaScript-nya di situ. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan tag hyperlink-nya. Nah, dari pengertiannya sendiri teman-teman, tag hyperlink-nya adalah ketika kamu membuat sebuah link penghubung dengan menggunakan tag A. Jadi kalian bisa ketikkan kurung buka A kurung tutup, kurung buka lagi, slash garis miring, A kurung tutup lagi, teman-teman. Nah, itu adalah tag hyperlink-nya, gitu. Nah, ketika kamu itu menggerakkan mouse ke atas tautannya itu, ke atas tulisan yang ada hyperlink-nya, teman-teman, itu akan berubah jadi kayak warna biru gitu. Ketika mouse-nya itu diarahkan ke tulisan yang memang ada tag hyperlink di dalamnya. Nah, ketika kalian klik, itu bisa terhubung ke page lain atau dokumen lain yang telah kalian buat sebelumnya, gitu. Nanti kita akan praktekkan di kode editornya ya. Maksudnya page atau dokumen lain itu apa, Kak? Gitu. Nah, di hyperlink ini juga ketika kalian arahkan mouse itu, kursor dari mouse-nya itu akan berubah menjadi pointer sebutannya gitu. Jadi nanti akan berubah dia ketika diarahkan ke tag hyperlink-nya gitu. Dan ketika diklik itu bisa terhubung ke page lainnya atau dokumen lainnya yang telah kalian buat. Oke? Itu pengertian sedikit mengenai tag hyperlink. Kita langsung masuk aja ke kode editornya. Oke teman-teman, jadi pertama kalian buka seperti biasa ya. Kalian pakai buka CMD dulu seperti biasa. Jadi di sini kita buka CMD-nya. Nah, lalu kita arahkan menggunakan CD atau sync directory ke arah folder yang udah kita buat sebelumnya. Nah, misalnya teman-teman sudah harus buat folder sebelumnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat folder bernama tag hyperlink yang ada di dalam folder YouTube, teman-teman. Gitu. Kita buka aja langsung ya. Nah, kita buka foldernya. Oke. Nah, jadi kalian di sini saya udah membuat folder namanya tag hyperlink gitu sesuai dengan judul video kali ini. Nah, kita langsung aja arahkan ke Visual Studio Code-nya dengan cara mengetikkan kode spasi titik seperti biasa agar langsung membuka Visual Studio Code-nya gitu. Kita tunggu ya. Lagi loading, teman-teman. Sabar, lagi loading. Kebuka ini. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah ada di dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada scriptnya seperti biasa. Jadi kita langsung aja new file, teman-teman. Jadi ini Visual Studio Code-nya. Kalian bisa langsung klik new file di sini. Terus kalian buat namanya hyperlink atau titik HTML. Kita enter aja.
Oke, ini udah terbentuk ya. Tuh ada tulisannya hyperlink.html. Jadi pertama kalian buat filenya dulu. Besok kita ketik HTML5. Wait. Oh, belum muncul ini ya. Sebentar teman-teman. Masih activing scriptnya. Oke, masih loading ya. Sebentar ya teman-teman, masih loading ternyata. Oke, sip. Nah, jadi title ini kita namain aja membuat hyperlink secara sederhana, teman-teman. Nah, sekarang kita nyalakan live servernya ya, untuk melihat hasil dari kode editornya. Hasil dari codingannya kita nyalakan dengan menekan Alt plus L sama Alt plus O tuh, untuk men-start web servernya. Oke, nah ini udah nyala ya live servernya. Jadi bisa lihat sini judulnya udah ganti jadi membuat hyperlink secara sederhana gitu. Kita kembali lagi ke Visual Studio Codingnya. Oke, nah dia server started, kita buat di sini. Nah, yang pertama teman-teman, untuk cara penulisannya sendiri, cara penulisannya itu yang seperti tadi saya bilang pas pembukaan ya, kalau nggak salah. Jadi kita bisa kita ketik kurung buka A kurung tutup. Nah, langsungnya jadi kayak gini. Ini cara penulisannya untuk pertama kali kalian membuat tag hyperlink teman-teman. Tapi di setelah A-nya ini kalian bisa spasi, lalu kalian tambahkan tulisan href untuk menghubungkan ke page yang kalian inginkan atau yang telah kalian buat gitu. Nah, jadi href ini adalah untuk menghubungkannya, si link tersebutnya, atau untuk melinknya href ini. Nah, misalnya di sini kita belum buat file ya. Jadi di sini kita buat new file lagi. Halaman 1.html. Oke, di sini kita buat. Nah, kita buat aja ya. Halaman 1. Kita buat di sini satunya. Halaman 1. Oke, kita save. Nah, sekarang teman-teman, cara kerja dari tag hyperlink ini seperti tadi yang dijelaskan di pengertiannya. Jadi dia untuk ketika diklik tulisannya itu akan menghubungkan ke page atau dokumen selanjutnya yang telah kita buat sebelumnya gitu. Nah, cara hubungan gini. Jadi href-nya ini kita hubungkan ke dokumen yang kita inginkan untuk dibuka gitu. Jadi href-nya ini kita buka halaman, kita ketik aja. Nah, halaman 1. Tadi kita sudah membuat sebuah page ya, page baru. Jadi judulnya halaman 1.html. Ini cara bungkannya. Nah, kalau gini kan kita udah menulis halaman yang akan kita tuju ya. Nah, untuk membuat tulisannya kita ketik aja di setelah kurung tutup dari A-nya ini. Misalnya klik saya. Contohnya ya. Oke, kita save. Kita lihat ya di browsernya. Oke, udah muncul ya. Tuh lihat. Jadi ketika diarahkan seperti ini dari mouse-nya itu kita diarahkan ke tulisan hyperlink-nya itu akan berubah menjadi pointer ya. Tuh. Ya, jadi pointer ya. Ketika kita klik aja langsung. Nah, dia akan terhubung ke page selanjutnya atau dokumen selanjutnya yang telah kita buat gitu. Jadi itu cara kerja dari tag hyperlink. Tuh, paham ya? Jadi itu cara kerjanya dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tag hyperlink-nya ini dalam sebuah tag paragraf teman-teman. Jadi kita sebenarnya udah bahas ya tag paragraf. Jadi kalian bisa tonton aja videonya. Sebenarnya kita sudah bahas tentang tag paragraf. Kita akan mencoba untuk memasukkan tag hyperlink dalam sebuah tag paragraf gitu. Oke, kita langsung aja praktekin ya. Memasukkan tag hyperlink
dalam sebuah tag paragraf. Oke. Nah, di sini paragraf itu kan diawali dengan huruf P, ya kan? Kalau kalian masih ingat, jadi paragraf itu, tag paragraf itu diawali dengan huruf P. Nah, kita di sini akan memasukkan tag hyperlink-nya ini di dalam tag paragraf tersebut. Gitu. Kita ketik aja P, kurung tutup. Ini adalah tag paragrafnya. Lalu cara memasukkan, kita masukkan A yang tadi, have, misalnya kita akan hubungkan ke, kita buat lagi deh new file ya, biar agak beda. Paragraf .html. Nah, jadi ini ceritanya untuk halaman si paragrafnya ya. Oke. Paragraf. Bedain ya. Ini, oh salah. H1. Ini halaman paragraf. Sip. Oke. Jadi buat untuk membedakan ya, itu kan tadi halaman 1, sekarang kita buat di halaman selanjutnya. Ini tag bodinya kenapa jadi ke atas ini? Nah, oke. Duh. Nah, sip. Nah, ini kita hubungkan ya ke paragraf.html. Ingat ya, jadi kita have ini untuk menghubungkan ke link selanjutnya. Jadi dengan menggunakan have ini kita bisa menghubungkan ke link yang akan kita tuju atau page yang ingin kita tuju gitu. Kita tutup. Nah, di sini kan kalian sudah ada di dalam tag P, juga di dalam ada tag hyperlink ya, ada 2 tag ya. Nah, misalnya nih kita masukkan aja, silakan buka paragraf. Gitu. Save, kita coba ya apakah bisa. Kita kembali ke browsernya. Ini masih di halaman 1. Kita kembali ke URL-nya, kita arahin ke hyperlink. Oke. Nah, di sini udah ada 2 ya. Ada klik saya, ini klik saya yang tadi pertama. Nah, ini ada tulisan silakan buka paragraf. Coba kita buka ya apakah bisa. Nah, ternyata bisa ya. Jadi tag hyperlink ini bisa dimasukkan ke dalam tag paragraf, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Jadi ternyata bisa dimasukkan ke dalam tag paragraf. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan membuat tag hyperlink ini dalam sebuah tag heading gitu. Nah, tadi kan udah kita coba dalam sebuah tag paragraf ya. Sekarang kita akan membuat si tag hyperlink-nya ini dalam sebuah tag heading, teman-teman. Jadi memasukkan tag hyperlink dalam sebuah tag heading. Oke, jadi kalau kalian belum tonton videonya, kita udah pernah bahas tentang tag heading. Kalian bisa cari aja videonya di channel ini. Jadi kita sudah bahas tentang tag heading ya. Kalau kalian penasaran tag heading itu apa, oke, kita langsung aja buat tag headingnya. Kita buat H1. Misalnya kita ketik silakan buka heading. Oke, kita save dulu ya. Kita lihat, oke, udah muncul ya. Ini H1-nya udah muncul. Sekarang kita masukkan hyperlink di dalamnya gitu. Apakah bisa ya? Oh ya, sebelum seperti biasa kita buat ya untuk membedakan, jadi heading.html. Kita buat tag baru. HTML5. Oke. Ini bagian heading. Jadi biar beda-beda ya. Kalau dicampur nanti kalian bingung. Bagian heading. Kita tulis saja selamat malam Aldi Nur Pratama. Tuh, misalnya gitu ya. Contoh kecil, contoh sederhananya gitu aja. Oke, sekarang kita udah buat tag headingnya. Kita sekarang tinggal menghubungkannya seperti biasa menggunakan tag hyperlink. Yang di dalamnya kita ketik have. Have ini yang gunanya untuk menghubungkan ke page atau dokumen selanjutnya yang sudah kita buat sebelumnya.
gitu. Nah, caranya seperti biasa kayak tadi, jadi A-nya ini kita taruh setelah H1-nya. Tapi gimana? Kayaknya kita coba, kita eksperimen ya. Kalau A-nya ini kita taruh di depan heading-nya, jalan atau enggak ya? Oke, kita taruh A-nya di depan. Kalau tadi kan paragrafnya itu, A-nya itu kita taruh di dalam tag paragrafnya ya. Sekarang kita akan taruh di luarnya. Coba jalan atau enggak. Oke, have. Seperti biasa tadi kita sudah buat page-nya yang heading.html. Segini. A-nya ini yang slide-nya ini kita pindahkan ke belakang. Oke. Jadi di sini posisinya A-nya ini atau tag hyperlink-nya ini ada di luar tag heading-nya atau ada di depan dari tag heading-nya. Kalau yang tadi kan ada di dalam tag paragrafnya. Sekarang kita akan cobain di luar pakai jalan. Kita ke browsernya. Oke, ternyata jalan ya, gitu. Jadi kita ambil kesimpulan di sini bahwasannya tag hyperlink ini juga bisa jalan dalam sebuah tag paragraf contohnya tadi, bisa juga di luar tag-nya gitu. Jadi di depannya gitu. Jadi kalian bisa taruh di dalam, bisa juga taruh di luarnya gitu. Nah, kita klik ya sekarang. Oke, ternyata jalan ya. Di sini tulisan selamat malam Aldino Pratama. Jadi sesuai sama tag heading, isinya dari tag heading yang tadi kita udah buat. Oke, jadi jalan ya. Jadi itu contoh untuk membuat tag hyperlink dalam tag heading gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang agak ini lagi. Jadi sini kita akan membuat tag hyperlink itu dalam sebuah table gitu. Nah, kalau kalian yang belum tahu tentang table itu apa atau tag table itu fungsinya untuk apa, kalian bisa tonton video sebelumnya. Kita juga sudah bahas tentang tag table. Jadi sini kita akan membuat tag hyperlink dalam sebuah tag table. Oke. Kalian masih ingat tag table tuh di depannya tuh apa? Pertama kali kita ketik table. Tag table dulu. Nah, setelah tag table, kalian bisa ketikkan width. Width itu artinya lebar dari tabelnya itu berapa gitu. Nah, biasa kakak menggunakan width-nya itu 100% agar layarnya itu menjadi responsif atau website itu menjadi responsif gitu. Ketika kalau kalian ubah ke bentuk mobile-nya itu dia ngikutin ya, responsif gitu. Nah, width. Oh, kita ketik style-nya dulu. Width untuk memanggil CSS-nya 100%. Oke, nah setelah kita buat tag table-nya, kita buat tr atau tag row-nya gitu. Kita ketik aja tr. Nah, di dalam tag tr ini kita bisa isi tag heading atau th-nya gitu. Nah, tag heading-nya ini ibaratnya adalah judul dari table-nya yang nanti kita akan isi dengan td atau tag define sebagai pengisi dari tag heading-nya. Nah, misalnya kita akan buat nama siswa. Tag heading-nya nih, kita akan buat nama siswa. Sama apa ya? Kelas ya mungkin. TH lagi. Kelas. Jadi di sini kita akan membuat nama siswa dan kelas. Nah, seperti biasa kita untuk membuat tag define-nya lagi atau td-nya lagi, kita ketik dulu tr-nya atau tag row-nya. Jadi kita nggak bisa langsung ketik td gitu aja. Kita ketik tr-nya dulu sebagai awalannya. Nah, di dalam tr ini tadinya kita isi th, sekarang kita isi td-nya untuk mengisi dari nama siswa dan kelasnya. Gitu. Nah, td. Tadi nama siswanya misalnya Banu Dika misalnya. Itu nama siswanya ya. Dan untuk kelasnya ya, kelasnya itu misalnya kelas 5A. 5A misalnya. Oke. Kita ke browsernya ya. Kita arahin lagi ke hyperlink-nya, URL-nya. Hyperlink. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul di sini. Jadi udah muncul, kita pisahin deh sebentar. Itu masih gabung, kita bisa kasih caption ya. Bagian
table. Wait. Nah, bagian table ya. Nah, oke. Jadi sekarang udah ada pemisahnya biar nggak kelihatan gabung ya. Nah, itu belum ada bordernya. Masih ingat kita kasih style bordernya dulu gitu. Biar kalian bisa lihat bentuk tablenya gitu. Style kita isi table, koma, th, koma, td. Buka kurung, kita ketik border. Ketebalannya berapa? Kita pakai 3 pixel aja, solid. Warnanya black. Oke. Kita lihat, oke, udah muncul ya. Jadi tabelnya udah muncul, tabel sederhananya. Sekarang masih ingat untuk merapikan tag tabelnya apa? Kita ketik border strip collapse. Jadi border collapse ini untuk merapikan dari tag tabelnya agar tidak terlihat renggang antar kotaknya itu. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, di sini kalian bisa lihat ada kerenggangan. Nah, bentar. Ini kita hapus dulu ya. Sip. Tuh, kalau kalian lihat ya, ini ada kerenggangan antar kotaknya kayak terpisah gitu ya. Nah, untuk merapikannya, kita bisa mengetikkan border collapse. Jadi rapi sekarang, udah nggak ada renggang lagi. Nah, cara memasukkan tag hyperlinknya gimana Kak? Di sini kita sudah membuat tabelnya, udah jadi tabelnya, tabel sederhana aja ya. Sekarang kita akan masukkan tag hyperlink dalam tabel tersebut, gitu. Nah, sekarang kita ketik aja gimana ya cara masukinnya. Sekarang kalian melihat ke bagian TD-nya, karena yang akan kita buat hyperlink-nya ini adalah TD-nya, gitu, atau isinya atau tag define-nya. Jadi kita bisa di sini taruh di sebelah TD-nya ini. Kita buat A half seperti biasa ya. Nah, tutup. Nah, jadi tapi A-nya ini untuk slash A-nya kita taruh di sini. Sip. Nah, half-nya ini mau kita hubungkan kemana? Nah, di sini kita belum buat page untuk tabelnya, jadi kita buat dulu new file table.html. Di sini kita buat dulu halaman untuk tabelnya biar kalian nggak bingung. Oke, ini bagian table. Oke, kita buat ya. Bagian atau halaman table. Sip, kita udah buat halaman tabelnya. Kita balik lagi ke bagian hyperlinknya. Sekarang kita akan kita arahkan si tag define ini atas nama Banudika ini ke halaman tabelnya, gitu. Kita arahkan, jadi tadi kita sudah membuat page bernama table.html. Kita save. Sekarang kita kembali ke browsernya. Nah, kalian bisa lihat di sini Banudikanya ini Kak, perjelas ya. Tuh, lihat gak? Jadi Banudikanya ini sekarang sudah ada hyperlinknya. Yang tadinya kalau nggak ada hyperlink itu dia tidak ada garis bawahnya atau underline-nya. Nah, sekarang si Banudika ini udah ada underline-nya atau garis bawahnya karena di dalam tag define ini kita sudah masukkan tag hyperlink untuk menghubungkan ke page atau dokumen selanjutnya. Gitu. Nah, sekarang kita klik aja ya. Tuh, dia udah terhubung ke halaman table.html. Jadi di sini tag hyperlink pun bisa dimasukkan ke dalam tag table gitu. Oke, mantap ya. Nah, sekarang kita akan apalagi nih? Kita akan menstyling. Oke, jadi ini udah dicatat sama kakak biar nggak lupa urutannya. Jadi sini sekarang kita akan menstylingnya sekarang. Kita kan udah buat nih bahwasannya tag hyperlink ini kita bisa taruh di dalam tag paragraf, bisa juga kita taruh di tag heading, bisa juga kita taruh di tag table. Nah, sekarang kita akan menstyling atau ibaratnya kalau rumah itu kayak dicat gitu. Yang tadinya pondasi dasar sekarang kita cat gitu. Kita kasih gaya gitu. Oke.
Nah, sekarang kita akan buat style ya. Di sini kan kita udah buat style ya. Jadi kita nggak usah buat style lagi di sini. Ya, mau kita stylingnya apa dulu nih? Misalnya kita akan oh iya, satu lagi ketinggalan. Jadi di sini kita akan membuat tag hyperlink menggunakan div. Nah, div ini sebenarnya belum kita bahas di channel ini. Div-nya belum kita bahas, tapi nanti akan ada di video selanjutnya. Jadi kalian tunggu aja video selanjutnya yang akan membahas tentang tag div. Nah, di sini kita akan membuat tag hyperlink-nya ini atau menstyling ya menggunakan bantuan tag div. Nah, kalian bisa pasti belum tahu ya tag div itu apa, tapi nggak apa-apa. Sekarang yang penting paham dulu. Di sini kita akan ketik aja langsung memasukkan hyperlink, tag hyperlink dalam sebuah div. Oke, sekarang kita ketik aja kurung buka div. Nah, di sini kita pakai bantuan class untuk menstyling tag hyperlink-nya yang ada dalam div-nya ini. Kelasnya itu kalian bebas mau pakai nama apa aja gitu. Nah, kakak di sini pakai hyperlink ya, karena kita di sini sedang membahas hyperlink. Kelas hyperlink kita kurung tutup. Lalu dalamnya kita akan membuat tag hyperlink sederhana aja gitu, menggunakan tag paragraf. Oke. Nah, kita buat aja ya. Kita hubungkan ke halaman 1 mungkin ya. Kita hubungkan ke paragraf aja. Oke. Kita tutup. Nah, jadi di sini kita udah mempunyai sebuah tag hyperlink sederhana dalam sebuah paragraf ya. Yang kayak tadi juga, tapi di sini kita buatnya dalam sebuah div gitu. Nah, kita kasih nama ya. Klik saya. Oh, jangan klik saya deh. Tadi udah ada. Klik saya untuk membuka ini. Biar agak beda ya. Nah, sekarang kita kembali ke browsernya. Nah, ini udah muncul ya. Kalian bisa lihat nih. Tuh, udah muncul. Klik saya untuk membuka ini. Nah, sekarang apa sebenarnya yang mau kita styling di sini? Nah, yang mau kita styling di sini adalah ketika kalian hover. Kalau ini kan nih, kalian lihat ya. Ini sudah ada underline-nya gitu. Jadi udah ada garis bawahnya. Kita di sini akan menstyling gimana caranya si tulisannya ini sebelum kita hover menggunakan mouse-nya itu underline-nya nggak akan muncul gitu. Jadi bentuknya masih tulisan biasa. Nah, ketika kita hover menggunakan mouse-nya barulah muncul underline-nya gitu. Dan warna dari tulisannya kita akan ganti gitu. Jadi tadi misalnya warna oranye, ketika kita hover bisa berubah warnanya. Oke, kita akan coba. Nah, di sini udah muncul ya nih, klik untuk saya untuk membuka ini. Sekarang kita masuk ke stylenya. Nah, karena kita di sini menggunakan kelas, kalian pasti belum tahu nih kelas ini apa, harus ada div. Nah, sekarang yang penting tahu dulu cara pengetikannya. Kalian bisa ketikkan titik untuk memanggilnya, hyperlink sesuai dengan nama kelasnya, kurung buka, hyperlink. Nah, oh ya, tambahin hyperlink spasi A. Ingat ya, karena yang di sini kita akan styling adalah si hyperlinknya. Maka kita harus memanggil kelasnya dan juga tag-nya yang ada dalam div-nya gitu. Nah, dalam div ini kan ada tag A ya, yang ingin kita styling menggunakan CSS gitu. Nah, kita akan ubah jadi color-nya. Ini kan warnanya masih aneh ya, tuh ungu di sini mah. Ini ungu. Ya, ini ungu. Jadi masih ungu, kita akan ubah misalnya warna menjadi orange sekarang. Lalu tag decoration. Tag decoration itu adalah untuk menambahkan underline atau style yang lainnya. Tag decoration-nya ini kita buat non atau tidak ada dulu gitu. Jadi untuk menghilangkan si underline dari hyperlink-nya ini. Kita save. Nah, kita lihat ya. Tuh. Jadi sekarang underline-nya itu udah nggak ada. Gitu. Yang tadinya kalian bisa lihat ada underline-nya, sekarang underline atau garis bawahnya itu menjadi hilang. Dan warnanya yang tadinya ungu itu kita ubah menjadi
oranye, warna tulisannya atau warna fontnya. Nah sekarang gimana kalau kita hover mouse-nya, itu akan muncul underline-nya dan warna dari tulisannya pun ikut berubah. Nah kita ketik ya di bawahnya, titik lagi untuk memanggilnya, hyperlink seperti biasa. Kita ketik take a titik 2 hover kurung buka. Jadi kita akan tambahkan hover atau ya pakai tulisan hover. Ntar kita akan bahas tentang hover dan ada lagi ya kalau nggak salah after, nanti ya tunggu aja, pasti kita akan bahas tentang hover dan after. Yang penting kalian sekarang paham dulu. Nah colornya atau colornya ini kita akan ubah menjadi biru ketika kita hover, dan text decorationnya kita masukin underline gitu. Jadi ketika kalian hover mouse-nya atau tag hyperlink-nya ini akan berubah warna menjadi biru dan akan ada underline tampilannya itu, jadi akan ada underline-nya ketika kita hover. Kita coba aja ya. Lihat nih. Tuh. Jadi yang tadinya warna oranye ketika kita hover itu akan berubah warna biru. Nah, bagusnya di sini ini bisa jadi pembeda dari tag hyperlink dan tag-tag lainnya. Misalnya kalian kalau misalnya lagi membuat website itu kan banyak tuh ya. Dari mulai ada namanya drop down, ada namanya navbar. Kalian jadi bisa bedain tuh mana tag hyperlink, mana untuk tulisan biasa aja, mana untuk yang ya yang lain lah pokoknya. Jadi gunanya membuat seperti ini untuk membedakan mana tulisan biasa yang nggak ada tag hyperlinknya, mana yang khusus hyperlinknya gitu. Nah kalau kalian buat website kan biasanya banyak tulisan tuh ya dalamnya. Jadi ini untuk membedakannya. Tuh. Paham ya? Jadi itu untuk meng-styling dari tag hyperlinknya gitu. Nah sebenarnya tag hyperlink ini gampang ya, nggak sesusah yang kemarin tag table ya. Konsep tag table tuh kayak kita sampai lama banget ya, karena memang banyak banget yang harus dibahas dari tag table. Oh iya, kita tambahin satu lagi mungkin ya. Coba kalau kita tambahin namanya atribut target di dalamnya. Ya. Kalau nggak salah waktu itu kakak baca target ini, atribut target ini bisa mengarahkan tag hyperlinknya ini sesuai isinya. Jadi misal targetnya blank, itu katanya membuat dokumen baru atau ke pack baru gitu. Coba kita coba aja ya. Tadi di sini udah kita buat tag hyperlink. Jadi di sini aja nih kita cobanya. Kita tambahkan atribut namanya target blank. Benar nggak kayak gini tulisannya? Target blank. Gitu. Jadi kita coba aja ya. Silahkan buka paragraf. Oh, ada yang beda nggak? Jadi ketika kita klik, ini akan membuat page baru gitu. Kalau tadi kan kita klik itu masih dalam satu ini ya, satu page loadingnya. Nah ini ketika kita klik, ini akan membuat page baru gitu. Jadi nggak tetap di page ini, dia malah akan membuat new page baru gitu. Jadi itu bedanya ketika menggunakan atribut target yang kita isi dengan blank gitu. Pak, semoga udah ya. Ada lagi nggak sih? Oh iya, kayaknya itu aja yang kita bahas ya. Oke, ini udah semua kayaknya. Kita sudah membahas ya. Tadi kita sudah membahas tentang cara memasukkan tag hyperlink dalam sebuah paragraf. Kita juga sudah membahas tentang tag hyperlink dalam sebuah tag heading, dalam sebuah tag table, sampai dengan men-stylingnya ya, atau mengganti font colornya, dan juga kita men-styling dari text decorationnya untuk menghovernya gitu. Oke ya, jadi udah itu aja. Oh ya, kita juga tadi sudah menambahkan untuk membahas target blank dalamnya. Nah ini yang tadi kakak maksud dari head ya, yang tadi sempat kita singgung di awal. Head ini gunanya untuk metadata konten dalam HTML-nya, yang biasanya diisi dengan title, terus ada link seperti link CSS, Google Font, itu ada semua, ada bootstrap, itu biasanya di dalam head gitu. Ini masih pada bingung nih, Google Font apakah, bootstrap apa sih? Nah, ntar kan kita bahas ya, tunggu aja. Nah untuk JavaScript itu biasanya kita taruh di sini nih, sebelum
penutup dari tag body-nya. Biasanya di sini kita nulis script, tuh, type, misalnya ya, text, type JavaScript, JavaScript. Nah, src, pokoknya gitulah, index.js misalnya. Tuh, biasa di sini kita menaruh teks script JavaScript-nya ya, bukan di dalam head-nya gitu. Tapi kalau untuk CSS itu di dalam tag dari head-nya. Oke, teman-teman, semoga paham dari pembahasan tag hyperlink pada video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga mendapatkan manfaat dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada materi yang kurang, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar. Kalian bisa komen karena kakak juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi kalian bisa komen aja kalau ada materi yang dikira salah atau malah ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Sekian dari kakak, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.